Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin temannya untuk berdoa. Seluruhnya duduk siap gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu absen dulu. Muhammad Iklam, Hadir Bu. Balkis, Hadir Bu. Andre, Hadir Bu. Irfan, Hadir Bu. Satriadi, Hadir Bu. Satriadi izin ya. Arsila, Hadir Bu. Mariana, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Mitra, Hadir Bu. Pina, Hadir Bu. Yuni, Hadir Bu. Nurlela, Hadir Bu. Jumian, Tanpa keterangan. Rizky Amelia. Hadir. Mudah-mudahan yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Amin. Nah, baik. Sebelum ibu mulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu ingin bertanya tentang pelajaran yang kita pelajari pekan lalu. Ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu? Baik, materi kemarin yang saya masih ingat yaitu materi Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna itu yaitu nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Oke, terima kasih. Temannya tadi sudah membahas tentang Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna adalah nama baik Allah yang berjumlah 99. Nah, siapa yang ingat materi kita tentang nama-nama Allah? Silahkan. Yang saya pelajari dari Asmaul Husna adalah yang pertama Al-Karim yang Maha Pemurah dan Al-Mu'min yang Maha Pemberi keamanan. Yang saya ketahui dari Asmaul Husna kemarin yaitu Al-Wakil yang maha memelihara dan Al-Matin yang maha kokoh. Saya ingat materi minggu lalu yaitu Al-Jami. Al-Jami artinya menghimpun atau mengumpulkan. Yang saya ketahui pelajaran materi yang pertama yang lalu yaitu Al-Akhir, yaitu Maha Akhir, dan Al-Adil, yaitu Maha Adil. Nah, sekarang untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang malaikat selalu bersamaku, di mana kita harus beriman kepada malaikat. Berikut ibu akan menampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita belajar pada hari ini, yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan perilaku kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menekankan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah tujuan kita mempelajari tentang malaikat. Nah, sebelum ibu masuk pada materi, ibu ingin
yang Anda ketahui tentang malaikat? Saya Ibu. Oke, silakan. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Adalah ciptaan Allah, gaib, tidak bisa dilihat dengan mata dan diciptakan oleh cahaya. Selanjutnya, ada yang tahu tentang malaikat? Sifat malaikat, apakah jumlah malaikat yang wajib diimani? Oke, silakan. Sebenarnya malaikat itu banyak, tapi yang wajib diketahui itu cuma 10. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberikan rezeki, malaikat Ridwan menjaga pintu surga, malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa, Rokib mencatat amal baik, Atis mencatat amal buruk, Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur. Nah, sekarang Ibu tampilkan submateri kita pada hari ini. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat adalah percaya akan adanya malaikat. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat ada dalam surah An-Nisa ayat 136. Nanti Ibu tampilkan videonya. Kemudian lanjut nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, jumlah malaikat banyak, tapi yang wajib diketahui juga adalah ada 10. Kemudian sifat-sifat malaikat yang patut diteladani. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video tentang materi ini. Oke. Baik, nah inilah materinya. Pertama, pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat juga. Nah, pengertian iman kepada malaikat. Iman menurut bahasa artinya percaya, yakin. Iman menurut istilah artinya mengimani dengan seluruh hati, baik lisan maupun melalui amal-amal yang dilakukan. Adapun dasar hukumnya dalam surah An-Nisa ayat 136, di mana hukum mengimani malaikat adalah fardu ain. Akan disaksikan videonya dan diamati. Kali ini adalah materi kita tentang pengertian malaikat, hukum beriman kepada malaikat, dan sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Sekarang Ibu akan membagi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok Ibu akan berikan tugas, ada problem yang harus diselesaikan dalam setiap kelompok. Ibu akan memberikan waktu 15 menit. Jadi silahkan dirangkum berdasarkan materi yang sudah Ibu tampilkan tadi. Boleh juga dilihat di buku catatan Anda. Oke? Nah, waktunya sudah sampai 15 menit. Baik, saya persilahkan kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mematerikan tentang malaikat selalu bersamaku yang akan dibawakan oleh pemateri. Pada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu malaikat selalu bersamaku. Iman kepada malaikat yaitu iman menurut bahasa artinya percaya dan yakin. Iman menurut istilah artinya mengimani dengan sepenuh hati, baik secara lisan maupun melalui amalan-amalan yang dilakukan. Yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Fardu ain. Adapun ayat ini yaitu surah An-Nisa ayat 136. Yang ketiga, adapun nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya malaikat yang bertanggung jawab untuk mengarahkan atau memberikan rezeki. Malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala. Malaikat Raqib yaitu mencatat amal baik manusia.
malaikat atid mencatat amal perbuatan buruk manusia. Tugas malaikat malik yaitu menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan mengawasi pintu surga. Sifat-sifat yang patut diteladani manusia adalah: yang pertama, tidak sombong; dua, taat kepada Allah; yang ketiga, tidak pernah membantah; yang keempat, tidak durhaka; yang kelima, tidak suka bau anjing dan patut. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, kami persilahkan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan saya itu yaitu apa tugas malaikat Jibril setelah wafatnya Rasulullah SAW? Baik, pertanyaan dari perwakilan kelompok 2 kami serahkan kepada anggota kami, perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya. Adapun tugas malaikat Jibril setelah wafatnya Rasulullah SAW, salah satunya menjadi pemimpin untuk para malaikat untuk turun ke bumi setidaknya 1 tahun sekali, yakni pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, dipersilakan kepada perwakilan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaannya. Materi menyampaikan bahwa salah satu sifat malaikat adalah tidak sombong. Jadi pertanyaan saya, apa contoh sifat tidak sombong yang diteladani manusia dalam kehidupan sehari-hari? Itulah tadi pertanyaan dari perwakilan kelompok 2 dari teman-teman sekalian. Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Salah satunya seperti kita mempunyai barang, tidak memamerkan ke orang seperti tindakan kemarin. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang akan dibacakan kepada pemateri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari tugas kelompok kami, yaitu malaikat selalu bersamaku. Adapun kesimpulannya yaitu pengertian malaikat, percaya atau yakin, mengimani dengan sepenuh hati baik secara lisan maupun amalan-amalan yang dilakukan. Adapun mengimani malaikat, hukumnya fardu ain. Tugas malaikat Jibril setelah wafatnya Rasulullah adalah salah satunya memimpin malaikat turun ke bumi setahun sekali pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Salah contoh sifat malaikat yang bisa diteladani kehidupan sehari-hari yaitu tidak sombong. Contohnya pada saat kita mempunyai barang yang mewah tidak memamerkan pada tetangga. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Raisa Hasan Tawakal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Sebagai kesimpulan atau penguatan dari materi kita ini, yaitu yang pertama, iman kepada malaikat adalah percaya akan adanya malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dasar hukumnya ada dalam surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kegiatan